Hai semuanya, kembali bersama dengan saya Anggiat Panggabean di YouTube yang khusus membahas hal-hal mengenai hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga di dalam bisnis kita. Saya seorang pengacara yang expert, berpengalaman di bidang hukum keluarga, di bidang corporate, perusahaan, juga mengenai perbankan. Saya mempunyai klien beberapa bank, dan juga khusus saya seorang pengacara yang lulus dari pendidikan kurator dan pilot angkatan 12 dari AKPI, saudara. Dan saya menangani beberapa perusahaan kepilotan yang cukup besar. Dan dalam kesempatan ini kembali saya melanjutkan pembahasan mengenai hukum kekeluargaan, hukum keluarga maksud saya. Nah, ini sekarang berkaitan dengan topik ketiga mengenai harta kekayaan dalam keluarga. Saudara, tetap acuan kita adalah Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, ya. Di dalam undang-undang ini dibahas secara detail 4 hal yang saya sudah sampaikan kemarin, bahwa mengenai perkawinan, mengenai putusnya perkawinan dalam perceraian, lalu mengenai harta kekayaan, dan juga mengenai warisan, saudara. Khusus mengenai harta kekayaan itu diatur di dalam pasal 35, 36, 37, dan 29 dari Undang-Undang Perkawinan. Sebelum undang-undang berlaku, artinya sebelum tahun 1974, itu cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai harta perkawinan dalam keluarga. Misalnya KUA Perdata atau Bergelowek Book, ya, itu juga mengatur misal pasal 119, 120 terus mengatur tentang harta kekayaan. Lalu mengenai ordonansi perkawinan Indonesia khusus buat orang-orang Kristen, itu diatur dalam Statsblad 1933 nomor 74. Juga di dalam ordonansi atau Statsblad 1898 nomor 158 mengenai perkawinan campuran, itu juga diatur, saudara. Tetapi ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 174, maka hal-hal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 74 yang berlaku adalah Undang-Undang 74 ini, Nomor 174. Nah, kecuali di dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas, tidak diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 174 ini, maka yang masih bisa dipakai sebagai rujukan aturan adalah ketentuan-ketentuan yang lama. Jadi masih terbuka, saudara, jikalau di dalam Undang-Undang Nomor 174 tidak diatur, saudara. Nah, sekarang kita secara khusus membahas hal yang sangat menarik dan seringkali menjadi polemik di dalam masyarakat. Ya, misalnya kita baru-baru ini mendengar satu persoalan yang cukup viral, ya, di mana permasalahan yang terjadi dengan seorang pengacara kondang, Bapak Hotma Sitompul, dengan istrinya, yang masih istrinya, yaitu Ibu Desire, ya, di permasalahan tentang harta kekayaan di dalam kehidupan suami istri mereka, saudara, ya. Sehingga ada perbedaan pendapat antara pengacara dari Hotma Sitompul dan pengacara dari Desire, yaitu Bang Hotman Paris Hutapea, saudara. Ya, artinya memang bahkan untuk di tingkat praktisi hukum sekalipun banyak perbedaan-perbedaan tidak memahami secara tuntas mengenai hal ini, saudara. Ya, saya sampaikan hal-hal yang praktis, ya, untuk pegangan kita masyarakat awam khususnya, sehingga bisa memahami tentang harta kekayaan dalam perkawinan ini. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi dua. Satu, harta bersama atau yang orang kenal dengan nama harta gonogini, lalu harta bawaan, ya. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, ya. Jadi suami istri ketika menikah, lalu di dalam pernikahan tersebut mereka memperoleh harta, baik dengan membeli, saudara, atau baik dibeli dengan uang suaminya atau uang istrinya. Misalnya perkawinannya, setelah perkawinan seorang suami misalnya beli tanah sekian miliar atas nama suaminya,
Sekalipun itu dibeli oleh uang suaminya atau atas nama suaminya, maka ketika dibeli di dalam masa pernikahan menjadi harta bersama, yang artinya istrinya pun punya hak atas harta tersebut. Demikian juga sebaliknya, kalau seorang istri membeli sesuatu walaupun dengan uang penghasilan dia sendiri, tetapi ketika dibeli di dalam masa pernikahan menjadi harta bersama, saudara. Ya, sehingga akibatnya adalah ketika mereka berakhir hubungan perkawinannya, maka itu menjadi harta bersama-sama yang harus dibagi secara rata, ya, 50% 50%. Apapun atau dari manapun uang atau resource di dalam pembelian harta tersebut, saudara. Lalu bagaimana dengan harta bawaan? Harta bawaan adalah harta yang dibawa sebelum dilaksanakannya pernikahan. Jadi seorang wanita yang menikah dengan seorang pria lalu masuk dalam pernikahan, tetapi ketika dia sebelum menikah sudah membeli atau memiliki harta, misalnya dia menikah tahun 2007, lalu dia beli tanah 2005, maka ketika menikah 2007, maka tanah tersebut adalah milik dari wanita tersebut walaupun sudah menjadi istri. Jadi harta bawaan tidak masuk menjadi harta bersama. Ya, demikian juga kepada suaminya. Suaminya pun demikian. Dia ketika menikah membawa harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum menikah menjadi harta masing-masing, saudara. Dikuasai oleh masing-masing. Nah, ini penting untuk diketahui, sehingga tanggal perolehan harta tersebut menjadi bukti, menjadi petunjuk bahwa harta tersebut harta bawaan atau harta bersama. Lihat saja tanggal perolehannya, saudara. Kalau tanggal perolehannya sebelum tanggal pernikahannya, itu menjadi harta bawaan. Harta bawaan juga termasuk dari pihak ketiga yang diperoleh selama dalam masa pernikahan. Ya, misalnya seorang istri atau seorang suami menikah tahun 2007, lalu ketika 2009 suami atau istri tersebut mendapat warisan dari orang tuanya, maka itu pun termasuk harta bawaan atau mendapat hibah dari orang lain. Itu harta bawaan. Jadi harta bawaan juga termasuk harta dari yang diperoleh dari pihak ketiga selama dalam masa pernikahan. Itu menjadi bagian dari istrinya tersebut yang tidak termasuk menjadi harta bersama, saudara. Ini penting diketahui, ya. Sehingga bukan hanya tanggal perolehan, ya, sekalipun perolehannya pada saat mereka sudah menikah, suami istri sudah menikah, tetapi dari pihak ketiga, entah itu warisan, entah itu hibah, itu menjadi harta bawaan masing-masing, saudara. Ya, ini penting sekali untuk diketahui, saudara. Sehingga yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang betul-betul hanya diperoleh selama masa pernikahan. Siapapun yang membeli, suami atau istrinya, dengan uang siapapun atau atas nama siapapun, baik itu saham, tanah, semua barang bergerak dan tidak bergerak, semua itu ketika dibeli di dalam masa pernikahan itu otomatis masuk sebagai harta bersama atau yang dikenal dengan nama harta gonogini. Lalu akibat hukumnya adalah apa? Ketika mereka bercerai oleh pengadilan, maka demi hukum mereka mempunyai hak yang sama dengan hak suami atau istrinya, ya. Jadi istri 50%, anak pun 50%, saudara. Nah, ini penting sekali diketahui, kecuali harta bawaan tadi, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan adanya perjanjian pranikah? Ya, di dalam KUH Perdata, di dalam undang-undang kita juga diatur, ya, pemisahan harta, perjanjian pemisahan harta. Di dalam pasal 29 diatur undang-undang perkawinan bahwa suami istri bisa saja sepakat, ya, tidak memilih untuk menjadikan harta yang diperoleh selama masa pernikahan itu menjadi harta bersama, yaitu dengan perjanjian pisah harta. Ada perjanjian pisah untung atau pisah rugi. Jadi kalau rugi
ya bukan menjadi bagiannya, atau kalau untung ya juga tidak menjadi harta bersama. Tetapi yang pada umumnya dikenal secara secara apa? Secara umum adalah perjanjian pisah harta. Jadi baik rugi untung, hak dan kewajiban ketika calon pasangan suami istri saat hendak memasuki pernikahan mereka sepakat membuat perjanjian pisah harta. Artinya semua harta yang diperoleh oleh istrinya itu menjadi milik istrinya. Demikian juga sebaliknya. Artinya harta mereka tidak bercampur. Mereka betul-betul tidak mengalami persatuan harta, saudara. Ya, dan kalaupun di dalam hubungan mereka, dalam pernikahan mereka mempunyai pengikatan secara perdata dengan pihak lain, lalu timbul kerugian, misalnya seorang suami atau seorang istri meminjam uang bank dengan jaminan rumah gitu loh, ya, maka ketika suami tersebut tidak mampu mengembalikan, kredit tersebut macet, lalu ketika rumahnya disita tidak mencukupi, maka aset atau harta istrinya tidak bisa dijadikan jaminan, saudara. Ini jelas. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami persatuan harta sebagaimana di dalam pasal 35 tadi, saudara. Jadi jelas ada tanggung jawab masing-masing. Sehingga istri tidak bertanggung jawab terhadap semua perbuatan hukum suaminya yang bisa merugikan rumah tangga mereka. Ya. Kadang-kadang memang banyak orang menikah dengan perjanjian pisah harta untuk menghindari hal-hal semacam ini. Ya, kadang-kadang juga dengan motivasi takut orang menikah karena harta istrinya begitu banyak karena mungkin anak orang kaya atau anak konglomerat, sementara calon suaminya mungkin pekerja biasa, sehingga untuk menghindari jikalau terjadi perceraian, harta istrinya tetap menjadi harta istrinya gitu loh, saudara. Nah, seringkali dengan alasan seperti ini. Tetapi saya sampaikan bahwa di dalam perkawinan jelas ada dua macam harta. Harta bersama, harta bawaan. Harta bawaan termasuk juga harta yang diperoleh dari pihak ketiga melalui hibah atau warisan dari orang tua mereka. Misalnya seorang istri atau seorang suami ketika sudah menikah, orang tua mereka meninggal dan mereka mendapatkan harta warisan, maka harta warisan tersebut ketika bercerai tidak bisa dibagi sebagai harta bersama. Itu menjadi milik dari istrinya itu sendiri, saudara. Ini penting diketahui, ya, sehingga jelas kalau kita memahami ini, maka ketika suami istri memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan dan ketika pengadilan mengabulkan permohonan perceraian mereka atau gugatan perceraian mereka, maka akibat hukum yang terjadi mereka akan mengalami pembagian harta bersama sebesar setengah dengan setengah, saudara. Ya, dan ini bisa ditelusuri dengan tanggal perolehan tadi. Ya, kalau tanggal perolehan hartanya adalah sebelum pernikahan itu menjadi harta bawaan yang tidak dibagi. Lalu kalau diperolehnya dari pihak ketiga karena warisan dan hibah juga itu tidak boleh dibagi. Menjadi milik siapa yang memasukkannya dalam dalam harta bersama. Di dalam kepailitan juga seperti itu. Suami istri yang mengalami atau memiliki perjanjian pisah harta, ketika suaminya memiliki usaha lalu dipailitkan oleh kreditur, ya, sehingga suaminya pun juga pailit, maka harta yang atas nama istrinya karena ada perjanjian pisah harta tidak boleh juga masuk ke dalam budel pailit karena istrinya terpisah harta kekayaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh suaminya, saudara. Oleh sebab itu dalam putusan pailit perseorangan, kalau kita melihat misalnya si A dipailitkan karena sebagai pribadi memiliki hutang yang begitu banyak, maka yang disebut debitur pailit cukup nama suaminya. Walaupun pada saat dipailitkan suaminya masih di dalam pernikahan dengan istrinya yang sah. Karena ada perjanjian pisah harta, maka istrinya demi hukum tidak bisa menjadi debitur atau termohon pailit, saudara. Ya, sehingga harta atas nama istrinya
tidak bisa dimasukin di dalam budel pilot. Gitu. Nah, apabila mereka mempunyai perjanjian pisah harta, maka cukup demi hukum yang pilot adalah suaminya saja. Kalau mereka tidak memiliki perjanjian pisah harta, maka ketika mereka dipilotkan, suami atau istrinya dipilotkan, maka semuanya harus dinyatakan termohon pilot. Jadi walaupun yang diajukan adalah suaminya sebagai debitur atau termohon pilot, maka putusan hakim mengenai pilot tersebut atau PKPU tersebut itu disebutkan nama istrinya juga. Ya, jadi Tuan A dan Nyonya A itu dalam keadaan pilot. Ya. Termasuk saham-saham yang dimiliki di perusahaan-perusahaan lain, selama mereka tidak memiliki perjanjian pisah harta, maka hak istrinya yang setengah di dalam saham-saham tersebut juga menjadi budel pilot. Jadi akibat hukumnya luas ya saudara, sehingga harus bisa dipahami dengan baik hal ini. Jikalau kita memahami ini, maka konflik mengenai harta kekayaan bersama menjadi bisa dihindari. Demikian. Salam sukses.